Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah, NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori produksi dalam Islam. Secara terminologi, kata produksi berarti menambahkan atau menciptakan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna, yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Sedangkan produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan atau menciptakan manfaat dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah sehingga menjadi maslahat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang luas. Kemudian, prinsip produksi Islam. Al-Quran dan hadis memberikan tuntunan tentang prinsip-prinsip produksi, yaitu misi manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memakmurkan bumi melalui ilmu dan amalan. Dan Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Lanjut ke faktor produksi. Faktor produksi ada 4. Yang pertama itu tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat organisasi. Tujuan produksi. Tujuan produksi adalah sebagai pemenuhan fasilitas kebutuhan manusia pada takaran moderat dan memastikan kebutuhan masyarakat tentang persediaan terhadap kemungkinan dan untuk persediaan untuk generasi yang datang. Tujuan produksi ialah pemenuhan manusia pada takaran yang moderat, memunculkan 2 implikasi, yaitu yang pertama, produsen hanya menciptakan benda serta jasa yang jadi kebutuhan bukan kemauan dari konsumen. Yang kedua, kuantitas penciptaan tidak berlebihan, namun cuma sebatas kebutuhan normal. Adapun pola produksi. Di sini ada 7 pola produksi. Yang pertama, apa yang diproduksi? Ada 2 pertimbangan yang mendasari pilihan jenis serta berbagai suatu produk yang hendak dibuat. Terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, yaitu seperti primer, tersier, dan sekunder. Serta terdapat manfaat positif untuk perusahaan dan masyarakat. Yang kedua itu berapa kuantitas yang diproduksi. Jumlah produksi mempengaruhi 2 aspek, yaitu di internal dan eksternal. Aspek internal meliputi fasilitas serta pemasaran yang dipunyai perusahaan. Aspek modal, aspek sumber daya, aspek sumber energi yang lain. Ada pula aspek eksternal meliputi terdapatnya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share yang dimasuki dan dipahami. Dan yang ketiga, kapan produksi dilakukan, penetapan waktu. Apakah hendak menanggulangi kebutuhan eksternal ataupun menunggu tingkat kesiapan industri. Dan yang keempat, kenapa sesuatu produk diproduksi? Ada 3 alasan. Yang pertama, alasan ekonomi. Yang kedua, alasan kemanusiaan. Dan yang ketiga itu alasan politik.
Yang kelima, di mana produksi itu dilakukan. Ada 4 di mana produksi ini dilakukan, yaitu kemudahan mendapat supplier bahan serta alat-alat produksi, dan murahnya sumber-sumber ekonomi, dan mudahnya akses pasar yang efisien. Adapun biaya-biaya yang lain, lanjut ke yang keenam, bagaimana proses produksi dicoba. Ketujuh, siapa yang memproduksi. Dengan demikian, permasalahan benda apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, bagaimana memproduksi, untuk siapa diproduksi, dan yang persoalan universal dalam teori penciptaan pasti saja merujuk pada motif-motif Islam dalam penciptaan. Di dalam produksi juga harus memiliki etika. Etika produksi berarti nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan. Walaupun seharusnya dipraktikkan, etika sebagai refleksi merupakan pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir mengenai apa yang dilakukan, dan khususnya mengenai apa yang wajib dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi, etika mempunyai arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Di sini terdapat 3 bidang menggunakan fungsi dan perwujudan etika produksi. Yang pertama itu etika deskriptif. Pada konteks ini, secara normatif menyebutkan pengalaman moral secara deskriptif, berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan sesuatu pada tingkatan laku manusia. Yang kedua itu ada etika normatif, yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak, misalnya mereka melakukan, dan apakah prinsip-prinsip berdasarkan kehidupan manusia. Ketiga itu ada etika matematika, yang berusaha untuk menaruh arti kata dan bahasa yang digunakan pada pembicaraan etika, dan cara berpikir yang digunakan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Matematika mempertanyakan makna yang dikandung sang kata-kata kesusilaan yang digunakan untuk menciptakan tanggapan kesusilaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.